Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya kelas 5 yang ada di rumah? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Pada video pembelajaran kali ini kita lanjutkan materi kita yang lalu yaitu surah At-Tin, dan ini adalah materi terakhir dalam surah At-Tin, yaitu makna atau kandungan Quran surah At-Tin. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak bapak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang membaca surah At-Tin dengan baik dan benar, dan video hafalan kamu pun sudah bapak terima ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, kita akan baca kembali surah At-Tin ini. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, itu bacaan surah At-Tin ya, dan artinya bisa kamu baca ya. Baik, kenapa dinamakan surah At-Tin? Ya, surah At-Tin itu diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Ya, surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Qur'an yang ayatnya ada 8 dan termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, kamu yang belum lihat seperti apa buah At-Tin itu. Nah, seperti inilah buahnya ya. Nah, apa saja kandungan dalam surah At-Tin? Nah, seperti yang tersebut pada ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Menjadi obat yang banyak manfaatnya. Bisa memperhalus kulit, ya, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi buah tin dan buah zaitun adalah buah yang banyak mengandung manfaat untuk manusia, ya, baik untuk sebagai makanan yang bisa dikonsumsi maupun sebagai obat. Pada ayat yang kedua disebutkan Gunung Sinai. Di mana letaknya? Di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan daerah Mesopotamia. Ya, nanti kamu bisa lihat di peta ya. Gunung itu tingginya sekitar 2.285 meter di atas permukaan laut dan lebih dikenal dengan sebutan Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dari Allah dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ya, nah ini gambarnya.
ya. Silakan nanti kamu cari di browsing di internet juga banyak ya. Baik, kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah, kota yang aman. Ya, kota yang aman adalah kota Mekah. Ya, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita semuanya bercita-cita untuk bisa melaksanakan atau mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, cita-citakan dari sekarang. Oke, enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ayat yang keempat. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, fisik, rohani, roh, dan nafsu atau keinginan. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah. Bentuknya proporsional ya. Sehingga ada yang cantik, ganteng, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Ya, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Mereka tidak dibekali Allah dengan akal. Ya. Maka manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu. Keseimbangan jasmani dan rohani. Agar manusia tetap menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila manusia mengutamakan nafsunya, tidak mengontrol dirinya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Ya, selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilaku yang telah keluar dari aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi manusia walaupun mereka menganggap diri mereka sempurna, tapi kalau tidak mempergunakan akal dan pikirannya, sehingga sikap, perbuatan, perilakunya melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, maka derajatnya menjadi hina, lebih hina daripada hewan. Baik, coba perhatikan kolom di bawah ini. Contoh kelebihan manusia dan makhluk lain. Ya, sikap dan perilaku dalam bertutur kata, berpakaian, makan dan minum, bergaul sama teman, menggunakan anggota tubuh, manusia berbeda dengan makhluk lain, dengan hewan terutama. Ya, kenapa? Karena manusia dibekali oleh Allah dengan akal pikiran. Baik, kemudian pada ayat yang keenam, yang disebutkan orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang-orang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi, orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, akan selamat dunia dan akhirat dari kehinaan yang ditimpakan kepada orang yang tidak mempergunakan akal. Nah, inilah contohnya orang-orang yang menggunakan akal. Melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, gemar bersedekah, ikhlas menolong orang yang membutuhkan. Baik, pada ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi pada hari kiamat nanti semua perbuatan manusia akan diberikan balasan dan ganjaran. Perbuatan baik diganjar dengan pahala dan kehidupan bahagia di surga. Sebaliknya perbuatan buruk atau perbuatan jahat akan diberikan balasan oleh Allah berupa azab di dalam neraka. Terakhir ayat yang ke-8. Pada yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai Zat yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom dan bahkan lebih kecil dari itu yang bisa terlepas dari pengadilan Allah. Semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun yang dirugikan.
Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dari dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya di akhirat kelak. Tentu kita semuanya berharap ya dan terus berusaha agar menjadi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, sehingga Allah akan berikan kenikmatan kita pada kita nanti di yaumul kiamat. Semoga anak bapak semuanya kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, ya, hamba-hamba Allah yang tidak dihinakan oleh Allah di akhirat, tapi sebaliknya menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah di akhirat. Akibat apa? Perbuatan amal soleh kita selama hidup di dunia. Baik anak bapak semuanya, ya sekedar rangkuman, ini rangkuman pelajaran kita. Surah At-Tin terdapat dalam adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, dari 8 ayat diturunkan di Mekah. Kemudian Allah melalui surat At-Tin bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya. Itu demi At-Tin, Az-Zaitun, dan demi kota yang aman. Kemudian kota yang aman dimaksudkan Allah adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani yang seimbang. Baik anak bapak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugasnya, ya silakan kamu rangkum materi ini, nanti bapak kirimkan ke WA grup kita. Baik, itu saja, dan mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.